Baik, selamat pagi. Terpujilah Tuhan buat pertemuan kita pada hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar, terlebih kepada anak-anak didik kami semua. Tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini, walaupun masih tetap kita belajar daring. Baik, materi kita hari ini kita akan membahas tentang penggunaan bahasa yang ada pada teks cerita fantasi. Tentu sebuah cerita fantasi itu dibangun oleh bahasa. Jadi kalau tidak ada bahasa, kaidah kebahasaannya, tentu sebuah cerita fantasi tidak akan bisa tercipta. Jadi ada 6 ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contoh, aku, mereka, dia, dikau, engkau, Queen, Angel biru. Itu dia yang pertama. Menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, cerita fantasi menggunakan kata yang menyerap panca indera dalam deskripsi latar, baik latar tempat, waktu, dan suasana. Jadi, dalam sebuah cerita fantasi itu ada kata yang melibatkan panca indera, yaitu pada latarnya, latar tempat, waktu, dan suasananya. Contoh latar tempat: 3 pohon berjajar rapi berdiri dengan kokoh. Sayap-sayap burung yang mulai mengepak menggoyangkan daun-daun dalam dahan. Hembusan angin yang tak biasa menggemparkan kota Zaitun di sore ini. Ini dia latar tempat. Jadi pada kalimat ini, latar tempat ini, ada panca indera yang dilibatkan, yaitu panca indera penglihatan. Ya, ada juga panca indera perasa pada kata hembusan angin. Ada juga panca indera pendengaran, ya, pada kata sayap-sayap burung yang mulai mengepak, menggoyangkan daun-daun dalam dahan. Ya, itu dia panca indera yang terlibat pada latar tempat. Yang kedua ada latar suasana. Air mata pun jatuh di pipi Pangeran Shin. Sepucuk surat dari sang nenek menjadi saksi kepiluannya. Tawa canda Pangeran Sirna. Ya, berarti di sini ada perasa, ya, perasaan sedih. Ada panca indera, yaitu panca indera rasa, ya. Kita membaca kalimat ini ada kesedihan, ya. Air mata penjatuh di pipi Pangeran Shin, ya. Bisa juga indera penglihatan, seolah-olah kita melihat seseorang, yaitu Pangeran Shin yang sedang menangis. Yang ketiga, latar waktu. Pagi hari seperti biasa, para agen mempersiapkan diri. Matahari bersinar terang, membawa hawa semangat. Kokok jagi bersatuan menyambut hari telah datang. Yang ketiga, kaidah kebahasaan cerita fantasi menggunakan pilihan kata dengan makna kias
dan makna khusus. Contoh, monster itu berkaki 4, langkah 1000-nya penuh dengan keberanian. Semakin mendekat, semakin melawan. Ya. Makna kias itu berarti makna yang tidak sebenarnya. Dan makna khusus adalah makna yang sempit ruang lingkupnya. Ya. Makna yang sempit ruang lingkupnya. Ya. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu antara lain ada sementara itu, ada bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, setelah itu, dan lain sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, latar waktu, dan tempat. Contoh, sebelum alien itu datang, langit mendung. Di sini kata sambungnya adalah sebelum. Yang kedua, 3 tahun yang lalu gunung itu memuntahkan lahar dingin. Di sini kata sambungnya adalah 3 tahun yang lalu. Yang ketiga, akhirnya Raja Jahat berkuasa kembali di kerajaan Saturnus. Di sini kata sambungnya adalah akhirnya. Yang kelima, penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita, memulai masalah. Contoh, tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya. Yang kedua, di tengah pesta datanglah preman-preman itu. Yang ketiga, tanpa kuduga, cermin ajaib berpindah tempat. Jadi kata keterkejutannya di sini adalah tiba-tiba. Yang kedua, datanglah. Yang ketiga, tanpa kuduga. Ciri yang keenam, penggunaan dialog kalimat langsung dalam cerita. Contoh, berlarilah Natoko, monster itu mengejarmu, teriak ninja Kusuke dengan kecemasan. Natoko pun berlari sekuat tenaganya. Jadi kalau dia pada cerita fantasi, sering dialognya menggunakan kalimat langsung, ya. Apa itu kalimat langsung? Kalimat yang ditandai oleh penggunaan tanda petik, ya. Tanda petik 2. Oke? Baik. Itulah 6 tadi kaidah kebahasan pada cerita fantasi. Semoga dari video pembelajaran ini anak didik Bapak semua dapat memahaminya. Jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan Bapak melalui WA atau dari Google Classroom. Baik, sampai di sini materi kita. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Horas.